Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Banyu Film. Di film kali ini, Banyu akan menceritakan film dari Jackie Chan yang sangat populer pada anak-anak tahun 90-an. Film yang berjudul City Hunter ini menceritakan aksi kekocakan Jackie Chan yang membuat kita tertawa dan terhibur. Penasaran dengan aksi kekocakannya? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur filmnya dan tonton sampai selesai. Di awal film, kita akan diperlihatkan detektif bayaran yang bernama Ryu yang melihat partner kerjanya sedang ditembaki oleh para mafia hingga tewas. Sebelum tewas, dia meminta kepada Ryu untuk menjaga keponakannya yang bernama Kaori dan berpesan agar Ryu tidak menggodanya karena mengingat Ryu ini sangat playboy. Nah, sejak saat itu Kaori selalu menemani pekerjaan Ryu sebagai detektif. Suatu hari, Ryu yang sedang tidur dibawa oleh Kaori untuk menemui kliennya yang bernama Koji Imamura. Dia adalah CEO koran terkenal di Jepang. Koji menugaskan Ryu untuk mencari anaknya yang hilang bernama Kyoko. Ryu yang mengetahui keberadaan Kyoko langsung mendatanginya. Tetapi Kyo yang mengetahui bahwa Ryu adalah suruhan ayahnya, lalu dia menyuruh teman-temannya untuk menghalanginya agar dia bisa kabur dari kejaran Ryu. Kyoko sampai di sebuah tempat toko pakaian. Nah, untuk mengelabuhi Ryu, dia mengambil pakaian dan menyamar sebagai pria hidung belang yang menggodanya. Ternyata di saku jas pria hidung belang itu ada sebuah tiket kapal pesiar. Lalu dia berniat kabur dan menaiki kapal itu. Ryu yang merasa sangat lapar akhirnya pulang ke rumah. Tak disangka di rumahnya dia sudah ditunggu oleh para wanita cantik yang ternyata mereka adalah para istri yang pernah ditangkap oleh Ryu. Para wanita itu berniat akan balas dendam dengan Ryu dan menghajarnya. Tak berselang lama, Kaori datang dan merasa cemburu karena Ryu sedang bersama wanita di rumahnya. Merasa kesal dengan perilaku Ryu, dia pun pergi mengajak sepupunya untuk menaiki kapal pesiar yang sama dengan kapal Kyoko. Ryu yang merasa bersalah langsung mengejar Kaori sampai di dermaga. Di sana dia bertemu dengan wanita cantik yang bernama Saiko dan Wan. Lalu Ryu mengejar Kaori untuk masuk ke kapal itu. Namun dia dihentikan oleh petugas karena tidak memiliki akses untuk masuk. Tetapi karena Ryu seorang detektif, akhirnya dia bisa masuk melalui akses penyimpan barang penumpang kapal. Tapi sialnya dia ketahuan oleh petugas yang sama dan harus lari dari kejaran security. Ryu pun akhirnya bisa lolos dari kejaran security itu. Namun Ryu yang merasa sangat lapar sampai membayangkan makanan saat melihat tubuh seksi dari Wan yang terlihat menggodanya. Di sana akhirnya Ryu bertemu dengan Kaori lalu menjelaskan semuanya yang sudah terjadi. Tetapi dihalangi oleh sepupu Kaori yang ternyata juga menyukai Kaori. Scene lalu berganti. Tampak sekelompok teroris yang dipimpin oleh Don Mike sedang menyusun rencana untuk membajak kapal pesiar dan merampok semua harta para penumpang. Rupanya semua rencana itu terdengar oleh Kyoko yang mendengarkan lewat kamar mandi kamarnya. Namun tak sengaja dia memutar keran shower yang spontan membuat dia teriak. Teriakan itu terdengar oleh Mike dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh sang penguntit. Kyoko yang lari dari kejaran teroris bertemu dengan wakil kapten dan menjelaskan apa yang dia dengar. Sang wakil kapten mengajak Kyoko pergi untuk menemui kapten kapal. Namun ternyata wakil kapten ini merupakan salah satu teroris yang akan membajak kapal. Saat dia akan menembak Kyoko, muncullah Ryu yang langsung menyelamatkannya.
Anggota yang mengejar Kyoko pun datang dan mengejar mereka sampai di bioskop kapal. Di sana, Ryu harus menghadapi dua teroris dengan badan yang sangat besar dengan tangan kosong. Terjadi kejadian konyol saat mereka bertarung. Ryu yang tak mampu menandingi mereka berdua melihat adegan Bruce Lee yang sedang bertanding dengan orang berbadan tinggi dan besar. Dia pun menirukan adegan-adegan yang dilakukan Bruce Lee dan akhirnya bisa mengalahkan dua orang besar itu dengan sangat mudah. Setelah itu, Ryu mengatakan kepada Bruce Lee bahwa kungfunya itu sangat bagus. Dan tak disangka Bruce Lee membalas perkataan Ryu itu. Scene berpindah di ruangan utama kapal. Terlihat Mike dan para anggotanya sudah menguasai seluruh kapal dan seisinya. Mereka juga mengambil seluruh uang dan perhiasan para penumpang di sana. Nah, karena Mike suka berjudi, dia pun mengajak seluruh penumpang untuk berjudi dengannya. Jika dia menang, maka lawannya harus mati. Dan jika seri, lawannya juga harus mati. Tibalah giliran Saiko saat akan main. Pada saat akan maju, dia dihentikan oleh pria tampan yang menghentikannya bernama Kaota. Dia ini adalah seorang yang ahli dalam berjudi dan berkelahi. Saat sudah bermain, Kaota yang mengetahui kalau dia sudah pasti kalah, langsung melemparkan sebuah kartu ke para teroris dan Mike. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Saiko yang langsung mengambil senjata dari teroris dan langsung kabur dari sana. Di sisi lain, Ryu yang sedang mencari Kaori ketahuan oleh salah satu teroris. Nah, ternyata Kaori sedang bersama dengan seorang prajurit Mike yang bernama Kim. Ryu yang datang ke sana langsung bertarung melawan Kim. Hingga akhirnya Mike dan para teroris lainnya datang ke kamar itu. Alhasil Ryu pun ditangkap. Sedangkan Kaori berhasil kabur dan kini bersama Saiko dan yang lainnya. Mereka kemudian menyusun rencana untuk mengalahkan salah satu prajurit terkuat yang sedang berjaga di sekitar kapal. Mereka memanfaatkan keseksian Wan untuk merayu teroris itu. Namun ternyata sang teroris itu tidak menyukai wanita, melainkan dia adalah seorang homo. Alhasil, sepupu Kaori yang akan memukul teroris itu menjadi korban keganasan dari teroris homo itu. Saat mereka akan beradu pedang, datanglah Kaori dan Saiko yang langsung mengalahkan teroris itu dengan bantuan Kyoko yang sedikit merepotkan mereka. Mereka lalu menyiapkan senjata yang dibawa Saiko untuk menyelamatkan Ryu dan Sandra yang lainnya. Di lain tempat, Ryu yang akan dieksekusi diselamatkan oleh Kyoko dan menawarkan sebuah uang kepada Mike yang akan diminta dari ayahnya. Saat melakukan negosiasi, tiba-tiba muncul Wan yang langsung menodongkan senjata ke arah Mike dan para teroris lainnya. Tetapi karena Wan memiliki gunung kembar yang sangat besar, membuat keseimbangannya goyah dan terjatuh. Untungnya Ryu dan Kyoko berhasil kabur dari sana. Tim kepolisian dari Hong Kong datang untuk langsung menangkap Mike dan para anggotanya, serta membebaskan para sandera. Tetapi Mike yang mengantisipasi hal itu langsung memasangkan bom di setiap sudut kapal. Ryu yang berhasil kabur memasuki sebuah ruangan yang ternyata itu adalah ruangan game dindong Street Fighter. Di sana dia bertemu dengan Kim dan kembali bertarung lagi. Ryu lalu tak sengaja terlempar di salah satu mesin dingdong. Di scene kali ini merupakan scene yang bagus karena Ryu dan Kim berubah menjadi karakter yang ada di game dingdong Street Fighter.
Sementara itu, Kauta dan Saiko bekerja sama untuk membunuh beberapa teroris yang sedang mengejar para sandera. Shin lalu berpindah ke Ryu yang mencari Kaori melewati ruangan yang penuh dengan bom yang diledakkan oleh Mike. Ryu pun akhirnya bertemu dengan Mike yang sedang menyandera Kaori dan akhirnya mereka berdua pun bertarung di panggung. Pertarungan mereka sangat sengit hingga akhirnya Mike tak sengaja menginjak remote control yang mengaktifkan bom yang terpasang di monitor belakangnya. Hal itu membuatnya tewas seketika. Saat Ryu sedang menggendong Kaori, dia teringat dengan misinya membawa pulang Kyoko. Dia pun langsung menjatuhkan Kaori dan mencari Kyoko. Akhirnya mereka bertemu di dek kapal dan Ryu meminta semangkok mie sebagai hadiahnya karena dia sangat lapar. Di akhir scene, Koji berniat akan menjodohkan Ryu dengan Kyoko. Namun Ryu tidak mau untuk menikah. Kaori yang mendengarkan percakapan mereka langsung marah dengan Ryu dan pergi dari sana. Setelah bertemu, akhirnya Ryu meminta maaf kepada Kaori dan menjelaskan bahwa dia tidak mau dijodohkan dengan Kyoko. Namun ternyata malah tergoda oleh Saiko yang datang menggodanya. Dan film pun tamat.